Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi di episode kali ini. Ini kita pakai atribut Shopee, ini hanya simbolis aja ya. Kita akan ngomongin orderan food jarak dekat, orderan food area, baik itu slot Grab ataupun Argo Goceng dari Gojek gitu kan, GoFood Goceng atau GoFood slotnya, dan Shopee Hub gitu ya. Jadi ini simbolis aja. Kita akan bahas food area ya, yang harganya sangat-sangat minimalis itu ya. Jadi banyak banget pro kontra, banyak banget yang berkomentar di episode-episode sebelumnya gitu kan. Waktu kita bahas Argo Goceng, waktu kita bahas Grab Slot, waktu kita bahas Shopee Hub gitu kan. Ini tuh ada yang bilang, wah ini merugikan banget kok mau-mauan narik yang begini gitu kan. Ada yang curhat juga gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas di episode kali ini. Dan ini penilaian menurut gue pribadi ya gitu. Tanpa ada ya tendensi aling-aling dari hal apapun lah gitu kan. Ya menurut lo kayak gimana bang sekarang argo-argo food area itu gitu kan, baik itu Gojek, baik itu Grab, mau itu Shopee gitu. Ya kita penilaian harus objektif ya gitu. Jadi kita harus melihat dari segala dari segala sisi gitu ya. Jadi kalau menurut gue jawabannya itu apakah merugikan atau menguntungkan, jawabannya tergantung kalian melihatnya itu dari mana gitu. Ini bisa jadi menguntungkan, bisa juga merugikan gitu. Kita bahas dulu. Menguntungkan dari mana bang? Kok bisa Argo 5.000, Argo 6.000 menguntungkan di Jabodetabek gitu? Harga bensin aja seliter 10.000, biasanya begitu bilangnya kan. Ya betul, harga bensin seliter 10.000, tapi orderan Goceng, orderan food area, orderan Grab Slot, orderan Shopee Hub, sekali narik nggak mungkin habisin 10.000 gitu. 10.000 itu bisa dapat 50.000 kali, bisa dapat 40.000 sekitar segitu. Bisa dapat sekitar 10.000 itu bisa jadi 50.000 gitu. Karena kan antarnya situ-situ doang gitu. Lu nganter udah di poligon yang memang segini dan kemungkinan keluarnya tuh paling dikit gitu. Sekalinya keluar paling di sini, dekat-dekat sini, dekat-dekat poligonnya gitu. Jadi ya nggak ngabisin banyak bensin gitu. Dan lagi kita udah nggak bahas di episode sebelumnya. Mungkin kalau yang belum nonton ke skip gitu-gitu ya. Itu banyak banget yang curhat, bang sehari cuma dapat satu orderan. Bang sehari maksimal, saya udah seminggu, sehari itu maksimal di 4 orderan maksimal dari pagi sampai malam gitu ya. Kita ambil beberapa contoh aja gitu. Kalau misalkan 4 orderan ini argonya mantap, taruhlah argonya di atas 30.000, itu masih lumayan. Apalagi 50.000 udah nggak usah diomongin, udah mantap itu masuknya. Cuman kalau misalkan 4 ini dia argonya cuma 10.000 dari pagi sampai malam, sehari cuma dapat 40.000 dipotong bensin 10.000, dapat 30.000. Kalau Anda makannya dibekelin, dibungkus, masih mending bisa bawa pulang 30.000, walaupun nggak kehitung servis motor dan lain-lain, ganti oli dan lain-lain. Kalau misalkan Anda makan di luar, potong lagi 15.000 taruh, cuman dapat 15.000 bawa balik. Gimana kalau kayak gini perhitungannya? Ya tentu si Argo ini lebih menguntungkan, walaupun dia argonya cimin, Argo 6.000, Argo 5.000, 6.000 gitu. Tapi seharian kalau gue ngitung kemarin dari yang udah waktu itu kita coba tes on bid, dia ini rata-rata sama semuanya, hampir sama, nggak terlalu jauh perbedaannya, nggak terlalu jauh signifikan gitu kan. 1 jam itu bisa menghasilkan 10.000 gitu. Jadi kalau kalian on bid 10 jam itu bisa dapat 100.000 gitu. Ini rata nih, walaupun kadang-kadang yang ini anyap tapi sekalinya dapat langsung 10.000 gitu ya. Ini beda-beda nih. Ini tiga ini kalau gue hitung ya nggak terlalu jauh perbedaannya gitu. Paling di antara 1 jam itu 10.000. Tapi ini tergantung area ya. Cuman waktu itu kan kita nyoba di Bogor, ya dapatnya kayak segini gitu. Nggak beda jauh. Paling sekitar on 10 jam itu dapatnya 100.000 lah pokoknya gitu. Nah kalau dibandingkan dengan yang tadi, kalau misalkan Anda dapat 100.000, kita hitung per jamnya itu 10.000 gitu ya. Ini 40.000 sehari kotor. Ini 100.000 kotor. Ya menurut Anda mendingan yang mana gitu? Ya kalau gue pribadi mendingan yang ini 100.000 gitu. Kita mau objektif, kita mau balik, kita tujuan keluar dari rumah yaitu cari duit gitu.
Udah gitu aja, itunya targetnya gitu. Nah ini di sisi ini menguntungkan gitu. Kalau misalkan akun kalian kayak tadi, apalagi cuma dapat satu buat apaan bang seharian gitu? Capek lu ya kan nggak capek bang, nggak kemana-mana. Ya lu nggak nyari duit gitu. Kalau lu masih sendiri, masih single, nggak ada tanggung jawab, lu masih tinggal sama orang tua lu bisa nyari uang, ya nggak ada masalah. Lu narik ini mau dapat duit nggak dapat duit juga terserah lu, nggak masalah itu mah. Cuman kalau untuk yang udah berkeluarga, apalagi udah punya anak, apalagi anaknya udah sekolah gitu kan, lu dapat satu orderan, taruh 20.000 orderannya, belum kepotong bensin, belum kepotong yang lain-lain begitu. Mau bawa apa ke rumah gitu. Kalau bandingnya seperti ini. Nah, di sisi ini jelas menguntungkan gitu kan. Terus kok banyak yang bilang merugikan? Nah, kita balik ke sisi yang satu lagi gitu kan. Kita lihat akun-akun yang gacor. Kita lihat akun yang nggak usah gacor, yang sedang-sedang aja lah gitu. Yang delaynya bisa setengah jam. Nah, kalau di sisi ini kita ngelihat ini merugikan sisi Shopee Hub, si GrabSlot, si Gojek Aceng. Ini merugikan ya, betul gitu. Kenapa bisa merugikan? Ya orderan reguler itu udah pasti kepangkas jauh gitu. Pasti jauh gitu kan. Orderan yang tadinya setengah jam bisa jadi 1 jam. Karena orderan yang dekat-dekat, orderan food jarak dekat, kita nggak ngomongin yang lain dulu ya. Ini fokus ke jarak dekat dulu. Nggak ngomongin instan area, nggak ngomongin ride area gitu ya. Kita ngomongin yang food dulu, ini fokus dulu. Ya orderan yang deket-deket yang masih satu poligon itu tentu lebih diprioritaskan ke yang fitur ini gitu. Mau food goceng, mau Shopee Hub, mau GrabShop, pasti lebih didominan prioritas ke sini dulu karena ini lebih menguntungkan perusahaan. Potongannya gede, dapat ke driver kecil, dapat perusahaan gede gitu. Ya, tentu lebih diprioritaskan ke ini. Kecuali kalau misalkan ada orderan keluar poligon, orderannya keluar poligon lumayan jauh, misal ke sini, tak di sini, bedanya mungkin 1-2 km. Nah itu kan dikasih ke reguler, tapi kan nggak terlalu banyak bang. Kalau main food itu banyak kan main yang deket-deket gitu kan. Kecuali kalau kalian mau pinggiran, main pinggiran nggak masuk poligon misalkan gitu. Tapi kan orderannya nggak seramai di tengah begitu. Tentu ini merugikan. Terus apalagi bang yang merugikan? Ya tentu tarifnya gitu. Ya tarifnya jadi berubah jauh. Sekarang tarif food aja normal di 8 ribuan gitu kan. Ini sekarang lagi dipotong jadi goceng atau misalkan jadi 6.000. Jadi standar tarifnya tuh makin jauh gitu. Cuman masalahnya untuk food dan barang ini dia nggak ada standar seperti argo penumpang gitu. Jadi terserah aplikasinya aja udah gitu. Kalau tarif penumpang nggak bisa kayak gini gitu. Biasanya tetap ada standarnya nih, baik dari aplikasi apapun yang mau main penumpang ya biasanya ada tarif standarnya. Makanya kalau misalkan main penumpang itu tarifnya nggak terlalu jauh-jauh banget turunnya. Nah kalau misalkan food dan barang ini kan nggak kayak gitu, gitu regulasinya. Tentu ini merugikan gitu kan. Kalau dulu inget, dulu tuh mungkin kalau yang main ojol di bawah 2020-an pasti suka dengar user atau pemain drivernya, gue mah akunnya prioritas food bang. Pasti sering dengar kayak gitu. Sekarang udah nggak ada prioritas food bang. Walaupun ada cuman dikit pasti. Dulu gue suka denger banyak banget driver-driver yang gue suka ngobrol ya. Gue mah prioritas food bang. Sehari udah bisa 200 bersih lah gitu. Bersih 200 berarti kotornya bisa sampai 2,5. Only food, prioritas food. Nah ini dia main di tengah gitu. Nah semenjak ada yang begini, orderan jarak dekat, orderan food poligon ini nggak akan mungkin dapat segitu bang. Karena dia udah bukan prioritas lagi gitu. Prioritasnya lebih ke menguntungkan perusahaan dari potongan yang besar ini, dan driver dapatnya memang sedikit gitu. Tapi dijamin lebih prioritas gitu ya. Itu pilihan gitu. Itu pilihan, balik lagi bang. Jadi bisa merugikan, bisa juga menguntungkan, tergantung abang lihatnya dari mana dulu, dari sisi mana dulu nih gitu. Nggak bisa dibilang full merugikan, nggak bisa juga dibilang full menguntungkan gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Kita kalau misalkan mau ngeliat untung atau rugi ya kita lihat dari banyak sisi. Pandangan gue seperti itu gitu. Walaupun gue jarang banget main-mainnya begini, jarang sekali gitu. Karena kan kita bolang modenya bang gitu. Jabodetabek bos, bolangnya bukan cuma dari timur ke barat, barat ke utara, bukan gitu-gitu doang gitu. Tahu sendiri, kita kan kalau bolong kadang-kadang pakai lalamuk gitu. Tanya di user lalamuk gitu kan, bolangnya kayak gimana gitu.
Gitu sih kalau gua, walaupun gua nggak main, tapi kalau penilaian ya kita harus objektif, kita ngelihat dari beberapa sisi gitu. Itu penilaian gua bang. Jadi kalau penilaiannya orderan food jarak dekat ini merugikan atau menguntungkan, ya jawabannya tergantung abang ngelihatnya dari sisi mana dulu gitu. Dan ini nggak ada pemaksaan sama sekali ya dari aplikasi. Kadang-kadang manusia tuh kadang-kadang mikirnya, wah kita dipaksa nih, yang nggak dipaksa gitu. Keadaannya yang memaksa kalian, bukan aplikasi gitu. Aplikasi menawarkan nih, set, ini ada food jarak dekat, lebih diprioritaskan untuk orderan, tapi harganya segini, tapi tarifnya segini. Nah kalian mau ambil silahkan, nggak mau ambil juga nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih kalau gue mikirnya ya gitu. Jadi pilihan tetap ada di tangan kalian. Urusan positif atau negatif, urusan menguntungkan atau merugikan, ya itu balik lagi dari cara penilaian kalian masing-masing. Gue menilai seperti itu gitu, karena banyak banget teman-teman kita yang dapet orderan sehari itu cuma satu, cuma dua, cuma tiga gitu, full dari pagi sampai malam. Ya mau jadi apa gitu. Si orderan jarak dekat ini jauh lebih membantu menurut gua begitu, dan merugikannya seperti tadi, tarifnya jadi turun gitu kan. Nah itu aja di episode kali ini, kita membahas food jarak dekat, food area atau food polygon. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Kalau misalkan ada koreksi dan ada tambahan, mungkin bang kalau menurut gua merugikannya seperti ini, bang kalau menurut gua menguntungkannya seperti itu boleh banget ditambahkan di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.